Oke, halo, 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 halo. Kembali lagi nih di podcast channel YouTube Ipanto. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua pendengar setiap podcast ini pastinya? Saya berharap semua teman-teman di sini sehat dan diberikan semangat yang tinggi gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf nih kalau misal dalam aku berbicara ini agak aneh ya. Soalnya ini saya lagi mengalami sariawan, jadi kayak jadi ngomongnya agak susah tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Begitu. Oke, senang bisa berkesempatan membuat video ini. Kembali lagi pada sebelum-sebelumnya yang pernah kita juga saya pernah membuat video tentang video edukasi. Nah, ini kita juga mau membahas lagi terkait dengan video edukasi begitu. Oke, sebelum kita lanjut membuat video pada hari ini, izinkan saya di sini memperkenalkan diri nih. Siapa tahu belum ada yang belum kenal saya kayak gitu ya. Nah, perkenalkan namaku Ivan Rahmanda, teman-teman. Biasa dipanggil Ivan. Nah, aku ini sedang menuntut ilmu di Universitas Sanata Dharma. Saya menuntut ilmu di bagian program studi bimbingan dan konseling. Nah, di kesempatan ini saya mendatangkan kesempatan untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas kuliah akhir semester di mata kuliah Psikologi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Yohanes Hari Widodo, Magister Psikologi Psikolog. Gitu. Jadi, jangan bosan-bosan ya teman-teman dengerin kita. Oke, sebelum aku lanjutin membuat video ini, aku ingin mengajak teman-teman nih, jangan lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahannya dan karunia-Nya, kita dapat dipertemukan secara virtual. Ya, walaupun tidak secara langsung, tapi kita harus tetap bersyukur begitu. Nah, aku berharap di sini teman-teman memiliki semangat 45 dalam menyimak video ini ya. Jadi jangan bosan-bosan dan pokoknya didengerin terus video ini kayak gitu ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu gitu ya. Oke. Oke, baik, dalam video kali ini masih sama seperti video-video sebelum saya. Itu saya akan membuat video edukasi yang membawakan sebuah tema terkait dengan membangun perilaku hidup sehat dengan menghentikan perilaku merokok. Nah, ini tuh kayak membangun di mana kita tuh harus memulai untuk bisa hidup sehat, memiliki perilaku hidup sehat di dalam kehidupan kita. Oke, jadi nanti kita akan infokan beberapa info yang penting untuk teman-teman pendengar setiap podcast ini supaya dapat mengambil nilai-nilai yang baik. Pokoknya bakalan seru deh karena akan ada banyak fakta-fakta unik yang akan kita lihat nanti begitu. Jadi jangan bosan-bosan menonton dan mendengarkan video ini ya. Tetap terus stay tune. Oke, nah sebelum kita masuk pada inti video, saya akan sampaikan terlebih dahulu dengan menyampaikan sebuah tujuan yang dibuatnya video ini. Nah, supaya tidak berlama-lama, langsung saja nih saya jabarkan terkait dengan tujuan dibuatnya video ini. Yang pertama, video ini dibuat dibuat untuk teman-teman supaya bisa membantu memberikan pemahaman baru untuk teman-teman terkait dengan pembangunan atau penumbuhan perilaku hidup sehat di kalangan remaja. Nah, teman-teman ini kan pastinya masih ada di kalangan remaja ataupun dewasa ya. Nah, ini sangat-sangat penting diperhatikan, teman-teman. Kemudian yang kedua, diharapkan bahwa teman-teman ini dapat mengetahui buruknya dari kebiasaan perilaku tidak sehat, lebih tepatnya pada perilaku merokok. Begitu ya, teman-teman. Oke, yang ketiga, aku berharap agar teman-teman ini mengetahui pentingnya membangun perilaku hidup sehat sejak dini. Nah, yang terakhir, pastinya bakalan banyak sekali insight-insight positif untuk teman-teman semua di sini. Oke, jadi itulah dari tujuan yang dibuatnya video ini terkait dengan perilaku hidup sehat dengan meninggalkan maksud saya membangun perilaku hidup sehat dengan meninggalkan perilaku hidup tidak sehat, terkhusus dalam hal merokok. Semoga dari sini kita dapat membangkitkan semangat teman-teman ya. Ya, oke, udah oke. Udah siap belum nih teman-teman? Melanjutkan ke hal-hal yang lebih penting lagi.
yang pastinya akan kita bahas di video berikutnya. Gitu ya. Tetap stay tune. Oke, berpindah pada pembahasan video yang telah kita tunggu-tunggu. Mari kita langsung saja pada yang pertama ini kita akan membahas terkait apa sih? Nah, jadi yang pertama pada video ini kita akan membahas terkait dengan info-info yang masih berhubungan dengan hidup sehat. Nah, oke, di sini siapa sih yang belum tahu terkait dengan apa sih itu hidup sehat begitu? Mungkin ada yang belum tahu nih. Nanti yang belum tahu bisa komentar di bawah, komentar di kolom chat, atau di kolom komentar di YouTube ini, nanti biar kita bisa baca bareng. Siapa tahu juga udah ada yang tahu, bisa langsung saja disampaikan apa yang dipahami begitu. Tapi aku sudah yakin bahwa teman-teman ini tuh sudah paham dan sudah tahu apa itu terkait dengan hidup sehat gitu. Nah, yang belum tahu tak perlu risau, setelah ini akan aku bantu jelasin terkait dengan hidup sehat. Oke, jadi berdasarkan sumber yang pernah saya baca, teman-teman, pemahaman hidup sehat ini terdapat dari beberapa sumber begitu, yang menyampaikan bahwa hidup sehat ini merupakan bentuk anugerah Tuhan yang paling baik dan paling bisa disyukuri, yang ditunjukkan dengan kondisi hidup yang tidak terikat dengan masalah-masalah, mungkin masalah jasmani, kemudian ada masalah rohani dalam kehidupannya. Nah, di dalam hal ini dapat kita pahami bahwa jasmani ini merupakan hal-hal yang terdapat pada diri kita yang dapat dilihat secara fisik atau secara mata telanjang begitu, seperti halnya kondisi fisik kita, terus lalu warna kulit kita, kemudian apa ya, istilahnya seperti teman-teman kayak lihat, wah lemes nih, nah kayak gitu-gitu, itu masih di kondisi fisik. Kemudian terkait dengan kondisi rohani, ini dapat dipahami dengan wujud yang mungkin tidak bisa dilihat secara langsung, namun bisa dirasakan begitu. Mungkin seperti halnya dari sisi psikis atau sisi psikologi dari seseorang gitu. Jadi dari penjelasan itulah yang dimaksud dengan hidup sehat gitu. Nah, sangat menarik bukan? Bila dimiliki setiap orang hidup sehat itu. Gitu. Oke? Nah, maka dengan ini penting adanya kesadaran seseorang dalam memiliki hidup sehat. Memiliki hidup sehat ini perlu adanya sebuah gebrakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama dalam hal kesehatan. Seperti halnya membangun kebiasaan hidup sehat, membangun kebiasaan hidup sehat ini dapat dipahami sebagai sebuah usaha seseorang untuk memulai atau melakukan dan mempertahankan perilaku-perilaku hidup sehat di dalam hidupnya itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan begitu. Nah, tadi ada batuk juga ya. Nah, membangun kebiasaan tidaklah mudah. Perlu adanya sebuah konsisten dan mungkin niatan dari seseorang begitu untuk melakukan perilaku hidup sehat. Nah, itu tuh penting banget dimiliki oleh seseorang dan ditanamkan dalam diri seseorang. Terutama pada saat seseorang itu akan memulai membangun kebiasaan hidup sehat, pastinya akan menemui banyak hal, godaan-godaan yang datang, begitu banyak seperti kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dalam kehidupan itu kurang sehat gitu loh. Yang dulu pernah dilakukan itu mesti bakalan menggoda untuk datang, menggoda kita untuk kita menyudahi hidup sehat ini, kayak ya udah aku kembali lagi ke situ. Nah, itu tuh godaan terbesar bagi seseorang yang ingin membangun perilaku hidup sehat. Jadi, buat teman-teman yang mau membangun perilaku hidup sehat itu perlu konsisten gitu, teman-teman. Nah, salah satu bentuk godaan terbesar dalam perilaku hidup tidak sehat itu, salah satu contohnya kebiasaan merokok. Nah, ini siapa nih teman-teman yang di sini masih banyak merokok? Apa ya? Teman-teman sebenarnya tuh merokok bila tidak berlebihan itu tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kita ini melakukan merokok atau melakukan perilaku merokok ini tuh berlebihan, sehingga hal-hal yang berlebihan seperti hal-hal yang berlebihan itu tuh tidak baik. Nah,
Seperti kasus yang ada nih. Nah, berbicara terkait dengan kebiasaan merokok, aku jadi ingat sesuatu nih. Ada satu kasus waktu itu, aku pernah mendapati sebuah berita di mana berita ini mengangkat sebuah kasus penyakit yang disebabkan karena adanya merokok. Nah, kalau tidak salah nih, beritanya ada nih. Ini ya, dilihat di sini. Ting. Nah, gimana teman-teman? Sudah lihat tadi video beritanya? Nah, jadi terdapat seseorang pria yang tak percaya bahwa merokok itu tuh dapat merupakan perilaku yang tidak sehat bila dilakukan. Jadi pria ini mengabaikan bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan setelah melakukan perilaku hidup sehat. Hingga suatu ketika si pria ini mengalami sebuah musibah penyakit yang ditimbulkan karena adanya penggunaan rokok. Nah, hal ini hanya berawal dari ketidakpercayaan loh teman-teman terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Akhirnya, dia ini harus menerima imbasnya, yaitu paru-parunya yang ada di dalam dirinya harus rela dibolong, teman-teman, untuk membantu kelangsungan bertahan hidup. Nah, serem juga ya, teman-teman. Nggak bisa dibayangin nggak sih, teman-teman? Maksudnya kayak coba dibayangkan paru-paru kita dilubangi, terus dimasukin alat buat membantu kelangsungan hidup kita. Kan serem juga ya. Nah, itu karena sifat abai seseorang terhadap merokok. Nah, yang perlu diingat adalah hal ini tuh memang benar-benar kisah nyata. Kisah nyata yang dialami oleh seorang finalis Abang None di Jakarta sana. Dari hal ini atau dari hal tersebut itu dapat dipahami bahwa walaupun seseorang sudah melakukan perilaku hidup sehat yang lainnya, namun tetap merokok, maka sama saja tetap memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri. Begitu. Jadi walaupun dia menerapkan perilaku hidup sehat kan udah jelas ya Bang Nune ya. Bang Nune pasti memiliki badan yang proporsional, kemudian memiliki fisik yang kuat gitu, tapi dia abai dengan merokok. Nah, merokok ini bisa merusak semuanya ternyata. Ini kisah nyata ya teman-teman. Saya jadi bukan mengada-ngada, tapi memang benar kenyataannya begitu. Gitu. Nah, tadi kan kita sempat nih membahas terkait dengan dampak. Nah, sempat disebut terkait dengan dampak. Nah, dampak yang ditimbulkan karena adanya perilaku merokok ini. Nah, pada bagian ini kita akan memperdalam lagi mengenai dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan karena perilaku merokok. Nah, buat teman-teman yang masih sering merokok nih, jangan di-skip ya, pokoknya ini diperhatikan banget, harus didalami apa aja sih dampak negatif yang dapat didapatkan ketika melakukan perilaku merokok, begitu. Oke, jadi dampak negatif yang ada dapat ditimbulkan karena adanya perilaku merokok ini antara lain, yang pertama, sebenarnya ada dua hal besar nih. Jadi yang pertama, menimbulkan gangguan kesehatan pada diri sendiri. Nah, gangguan kesehatannya apa aja sih? Seperti kerusakan-kerusakan alat kesehatan pada diri sendiri. Maksudnya organ-organ dalam tubuh manusia seperti halnya ada otak, paru-paru, ginjal, lambung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kerusakan pada fisik seseorang. Contoh semisal nih, gigi menguning, mulut menghitam, tulang keropos, dan lain sebagainya. Dan ada penyakit-penyakit kronis lainnya seperti halnya kanker, stroke, lalu ada mungkin hipotensi karena sering merokok dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu tadi dampak yang ditimbulkan untuk kesehatan pribadi atau kesehatan sendiri gitu. Lalu ternyata berdampak juga loh, berdampak merugikan lingkungan sekitar. Nah, kok bisa sih lingkungan sekitar? Yang pertama, dengan kebiasaan buruk merokok ini mengakibatkan lingkungan tidak nyaman. Loh, kenapa tidak nyaman? Coba bayangin sekarang.
ketika berkendara ada seseorang yang merokok lalu membuang puntungnya atau membuang abu dari rokok itu ke jalan, lalu menimbulkan ketidaknyamanan sosial begitu, karena ada yang mungkin terkena puntung rokok itu, kemudian ada yang iritasi matanya karena disebabkan adanya puntung rokok itu. Lalu yang kedua, masih berkaitan dengan lingkungan yang tidak nyaman. Dengan asap rokok yang dikeluarkan dari seseorang itu mengakibatkan polusi udara. Nah, polusi udara ini walaupun tidak besar ya jangkanya kalau untuk satu orang merokok saja, tapi kan di sekitarnya tuh ada banyak orang-orang ya teman-teman. Nah, itulah yang bisa mengganggu atau bisa membuat seseorang mungkin tidak nyaman karena adanya polusi udara itu. Kemudian yang ketiga, ada menambah limbah puntung dan kemasan rokok. Ayo, siapa nih yang pernah dengar bahwasanya ada seseorang yang bisa menghabiskan rokok dalam sehari itu mungkin 3 kota atau berapa puntung kayak gitu, dan itu dibuang, nggak dimakan kan tempatnya itu. Nah, itu mengakibatkan limbah pada lingkungan kita. Kemudian pastinya merugikan kesehatan bagi orang lain, terutama bagi perokok pasif. Coba teman-teman dibayangkan, seperti halnya polusi udara ya ini tadi teman-teman. Jadi ketika seseorang itu mengeluarkan asapnya di sampingnya, asap yang dihirup, maksudnya asap yang diisap sendiri oleh pribadi yang merokok, dan asap yang dikeluarkan pastinya lebih banyak yang dikeluarkan kan. Nah, dari polusi udara itu bisa mengganggu kesehatan individu-individu yang ada di sekitar pribadi itu yang merokok tadi. Gitu. Jadi sangat merugikan teman-teman. Nah, itulah tadi terkait dengan dampak negatif yang diberikan karena perilaku merokok gitu. Nah, kemudian yang keempat nih, kita membahas apa sih? Nah, ternyata setelah dilihat dari dampaknya itu penting juga kan. Nah, maka kita akan membahas terkait dengan pentingnya membangun perilaku hidup sehat pada remaja, yaitu dengan menghentikan perilaku merokok. Oke, setelah teman-teman tahu dampak negatif tadi yang ditimbulkan karena merokok, aku berharap teman-teman bisa memahami bahwa bahaya tersebut dapat mengancam baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Nah, maka dari itu, membangun perilaku hidup sehat ini dengan meninggalkan perilaku hidup tidak sehat seperti merokok tadi merupakan hal yang sangat penting, perlu diperhatikan. Mengapa sangat penting? Karena yang pertama, mengingat teman-teman adalah aset negara Indonesia yang kelak akan menjadi seorang pemimpin. Ya masa seorang pemimpin sakit-sakitan? Nggak mungkin kan? Masa iya sekarang seneng-seneng, besok ketika menjadi pemimpin hanya membayar biaya rumah sakit untuk berobat karena merokok? Nah, tidak mungkin kan seorang pemimpin seperti itu? Kemudian yang kedua, semua yang ada dalam atau luar tubuh merupakan aset yang sangat penting atau sangat berharga untuk dijaga oleh teman-teman semua. Nah, benar nih yang dikatakan teman-teman. Jadi hal-hal yang ada di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita itu merupakan aset yang sangat berharga, aset yang perlu dijaga untuk masa depan kita juga. Ketika contoh misal nih, ketika nanti kita mau mendaftar di satu perusahaan, pastinya ada cek kesehatan atau medical test begitu. Nah, di situ kita bisa dilihat apakah paru-paru kita sehat, apakah kondisi mulut kita ini masih alami, maksud alami itu masih merah-merah. Ya walaupun ada coklat-coklat dikit karena ya kebiasaan-kebiasaan lain yang juga bisa mengakibatkan juga bisa sih. Tapi kalau merokok itu kan sampai menghitam ya. Nah, itu tuh sangat-sangat dihindari oleh perusahaan-perusahaan. Begitu. Mungkin bisa tapi tidak menjadi prioritas. Nah, mau diduakan, mau kan? Nah, makanya berhentilah merokok. Kemudian memberhentikan merokok dapat membantu meningkatkan perekonomian pribadi. Loh, kenapa membantu perekonomian pribadi? Karena
dengan tidak merokok, teman-teman, tanpa disadari teman-teman ini bisa menabung atau meng-save dananya atau uangnya itu untuk keperluan yang lainnya, misal ditabung. Pernah ada kan berita di mana ada seseorang yang berhenti merokok nih, dan dia menyisihkan uang tersebut untuk ditabung. Nah, dari uang ditabung itu bisa dibelikan motor loh teman-teman, ternyata selama 1 tahun kalau nggak salah. Coba bayangin sekarang teman-teman. Walaupun apa ya, ada yang pernah berkata nih, kalau merokok kan itu kita membantu apa ya, membantu perekonomian negara. Oke, membantu perekonomian negara, tapi kesehatannya orang-orang yang merokok itu gimana? Apakah imbang nanti hasilnya? Nah, hal tersebut yang masih perlu dipikirkan lagi, teman-teman. Aset negara masih banyak, kekayaan negara masih banyak. Bisa kita unggulkan dari situ, tidak harus dari merokok aja begitu, teman-teman. Kemudian yang keempat, hidup sehat merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak membutuhkan banyak biaya, namun sangat menguntungkan di saat ini maupun kelak nanti. Nah, apa sih maksud investasi? Nah, kita bila sehat itu merupakan investasi jangka panjang, teman-teman. Nah, di masa tua kita misalnya, ketika kita sudah menerapkan perilaku hidup sehat sejak dini, maka nantinya ketika kita sudah dewasa, kita sudah tua, kita sudah lansia, kita sudah jadi nenek dan kakek begitu, itu kita akan dalam kondisi sehat selalu gitu. Jadi itu memang benar-benar investasi. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk berobat karena kita sakit atau bagaimana. Karena kita sudah menerapkan perilaku hidup sehat itu tadi. Tuh. Nah, jadi itulah pentingnya mengapa kita harus menjaga hidup kita agar tetap sehat gitu. Nah, tadi kan sudah mengetahui pentingnya nih. Tapi kalau tidak dikasih tahu terkait dengan caranya, teman-teman juga bingung ya. Oke, sesuai teman-teman semakin paham akan pentingnya menghentikan perilaku merokok, pastinya pada bagian berikut ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang mendukung niatan dan keinginan membangun perilaku hidup sehat. Nah, aku sekarang mau membagi tips nih. Tips di mana teman-teman supaya bisa mengetahui step apa yang harus dilakukan dalam membangun perilaku hidup sehat ini dengan meninggalkan kebiasaan hidup tidak sehat seperti merokok tadi. Nah, jadi teman-teman buat yang sudah tidak sabar, inilah cara-cara yang bisa kita lakukan. Jadi ini yang pertama, mulailah dengan niat yang didasari dari keinginan kamu sendiri. Ya mau didasari karena ayang juga boleh deh, siapa tahu ayangnya ini jadi motivasi, dan itu juga bisa. Tapi alangkah baiknya mulailah dari dirimu sendiri. Karena apa? Karena dirimu sendiri yang akan membersamaimu sampai kelak nanti, gitu teman-teman. Jadi ketika kamu terapkan hal ini dari dirimu sendiri, maka sudah tertanam dari diri sendiri, jadi tidak terasa berat, begitu teman-teman. Selain itu, dengan adanya niat ini, karena niat itu kalau istilahnya dalam membangun ini sebagai pondasi, teman-teman. Jadi pondasi sebelum kita memulai selanjutnya, maka kita harus ada niat yang besar, gitu. Kemudian yang kedua, hilangkan rasa malu atau canggung dalam memulai membangun perilaku hidup sehat ini. Jadi teman-teman tuh harus yakin, harus pede aja lah dalam melakukan perilaku hidup sehat. Mungkin di lingkungan teman-teman nanti bakalan ada yang, ih kok aneh sih, kamu sekarang jadinya kayak gini. Loh, nggak apa-apa, itu kan hal yang positif. Kita tidak merugikan mereka, dan kita menguntungkan diri kita sendiri, dan kita tidak merugikan dia juga, teman-temannya teman-teman ini kayak gitu. Gimana nih? Jadi kayak lingkungan sekitar teman-teman juga tidak merasa kerugian karena teman-teman ini melakukan perilaku hidup sehat. Itu. Jadi yang pede dan yang yakin pastinya. Lalu yang ketiga, kamu dapat memulai dari hal yang terkecil, misalnya mengurangi frekuensi atau seringnya kamu merokok. Mungkin
yang biasanya 10 hari 10 batang, 10 hari 10 batang dalam sehari, maka coba deh dikurangi dengan 2 batang uh, 2 batang di setiap harinya. Jadi nanti teman-teman menguranginya tidak langsung, tapi step by step gitu, sedikit demi sedikit, nanti lama-lama akan menghilang, begitu harapannya. Jadi tidak terasa berat teman-teman kalau melakukannya dengan step by step gitu. Kemudian yang keempat, lakukanlah dengan konsisten dan ajak kalau istilah Jawanya. Ajak itu kayak ya konsisten itu tadi teman-teman. Sehingga tidak mudah goyah dalam pelaksanaannya. Nah, ini seperti prinsip dalam diri juga, teman-teman, menyangkut terkait dengan prinsip dalam diri. Di mana seseorang ini harus kayak, oh, saya harus berpegang teguh karena saya sudah berkonsisten, saya sudah memiliki niatan untuk melakukan perilaku hidup sehat, jadi aku harus melakukannya dengan baik hingga aku mencapai hasil yang saya inginkan. Begitu. Kemudian yang kelima, carilah dukungan dari orang-orang terdekatmu sehingga dapat membantu teman-teman ini untuk diingatkan atau mungkin butuh penguatan. Dalam artian kayak wah sudah bosan. Nah, tugas teman dekat dari teman-teman semua ini bisa untuk mengingatkan itu tadi supaya tetap sejalan dengan perilaku hidup sehat yang ingin dicapainya. Gitu ya, bisa dari ayang mungkin gitu atau mungkin kalau nggak punya ayang nggak apa-apa, nggak usah sedih. Mungkin dari orang tua atau saudara itu juga bisa. Itu teman-teman. Lalu yang ke berapa tadi? Keenam ya berarti ya sekarang. Nah, buat kebiasaan yang kamu lakukan ini dengan hal-hal yang kamu rasa bisa membuat kamu merasa tidak jenuh atau bosan. Jadi ini seperti pemilihan hal-hal yang aku senang ini, aku senang melakukan misal untuk tidak melakukan perilaku merokok ini bisa dialihkan dengan hal-hal yang disenangi. Misal, dengan merokok, biar aku nggak ngerokok, aku lari-lari pagi kayak gitu. Soalnya biasanya aku ngerokoknya pagi sebelum beraktivitas sambil ngopi kayak gitu. Nah, mungkin diganti dengan lari-lari pagi gitu. Jadi kayak udah digunakan lari-lari pagi, terus nanti habis itu persiapan buat kerja dan lain sebagainya. Jadi tidak jadi merokok deh gitu teman-teman. Jadi kayak dibuat enjoy aja gitu biar nggak udah bosan itu tadi. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh itu sebenarnya masih banyak perilaku yang dapat kamu temui di luar sana. Dan semua ini tergantung dari dirimu sendiri, disesuaikan dengan kemampuan dan keinginanmu gitu. Jadi kamu melakukannya dengan baik dan benar. Gitu. Oke. Masih ada yang dibingungkan nggak nih teman-teman terkait dengan cara-caranya tadi? Masih bingung ya? Nah, supaya tidak bingung, oke nih, teman-teman, aku juga punya gambaran terkait dengan perilaku hidup sehat yang mungkin ini dapat berbentuk contoh-contoh begitu ya. Contoh-contoh perilaku atau kebiasaan hidup sehat yang ada pada seseorang dan teman-teman ini dapat lakukan juga dalam kesehariannya. Nah, kebiasaan tersebut antara lain, yang pertama, ada mengisi waktu luang dengan berolahraga di setiap harinya. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin teman-teman punya hobi olahraga nih. Nah, itu bisa diisi waktu luangnya dengan berolahraga. Yang pastinya juga harus yang cukup saja ya, jangan yang berlebihan. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Pada intinya begitu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan istirahat yang cukup. Nah, jadi daripada untuk merokok lebih baik digunakan untuk istirahat aja teman-teman. Misal nih kok pengen merokok, coba deh istirahat ke depan TV misal, terus duduk-duduk di sofa, siapa tahu nanti malah bisa sambil rehat di sofa gitu. Nah, itu bisa untuk menghambat teman-teman tidak merokok. Begitu. Kemudian yang ketiga, contoh perilakunya yaitu menghabiskan air mineral yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan atau aktivitas sehari-hari pada teman-teman. Jadi kayak menjadikan
air mineral ini sebagai kewajiban di setiap harinya, gitu teman-teman. Jadi dengan adanya atau dengan diminumnya sebuah air mineral dalam kesehariannya itu dapat mengurangi misal dehidrasi. Mungkin teman-teman merasa, aku kok mudah capek ya kayak gitu. Nah itu mungkin bisa kekurangan air mineral atau kekurangan oksigen gitu teman-teman. Jadi minum air putih atau air mineral ini sangatlah penting untuk kesehatan kita. Kemudian yang keempat, meluangkan waktu untuk bermain dengan keluarga. Nah, supaya teman-teman merasa senang, supaya teman-teman tuh bisa terisi waktunya dengan tidak sia-sia, mungkin bisa meluangkan waktu untuk ya sudah deh aku bermain dengan keluargaku, misal ngajak adiknya bermain catur atau mungkin berdiskusi ringan kayak gimana kabarmu hari ini, menemuin masalah apa kayak gitu-gitu, kita bisa dipecahkan bersama-sama. Itu bisa untuk selain untuk mempererat hubungan dengan keluarga, juga bisa memberikan efek bahagia untuk diri teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu hal yang mendukung untuk bisa seseorang bisa menjadi seseorang yang memiliki perilaku hidup sehat gitu. Kemudian yang terakhir, diusahakan untuk bisa rutin mengkonsumsi vitamin dan mengecek kesehatan ke dokter. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu nih kayak kalau semisal ada waktu luang atau mungkin ada waktu senggang bisa buat cek kesehatan ke dokter. Ya minimal kayak cek tensi, kemudian cek gula darah, cek asam urat, cek darah gitulah. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk pencegahan. Begitu teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman contoh-contoh yang bisa saya berikan. Tapi mungkin teman-teman bisa mencari sendiri yang sesuai dengan diri teman-teman sendiri gitu. Baik, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan contoh-contoh perilaku hidup sehat. Nah, perilaku-perilaku tadi itu bertujuan untuk membangun kebiasaan atau habit pada seseorang untuk melakukan perilaku hidup sehat dengan menghentikan perilaku merokok pada seseorang. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus perlu diperhatikan ya. Nah, dari contoh tadi nih yang sudah disebutkan, apakah semakin paham? Pastinya semakin paham ya. Saya yakin soalnya teman-teman yang smart people gitu, yang cerdas dan bisa gitu. Saya yakin teman-teman bisa kok untuk menjadikan contoh-contoh tadi sebagai perilaku hidup sehat dalam diri teman-teman gitu. Nah, tanya lagi nih, gimana nih teman-teman? Dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, banyak hal yang sudah kita bahas ya dari awal, yang dimana kita dimulai dengan membahas terkait dengan pemahaman dan pengertian dari perilaku atau kebiasaan hidup sehat. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya, apa sih itu hidup sehat, kemudian apa sih itu kebiasaan hidup sehat gitu. Jadi teman-teman harus kayak paham karena itu basic dari hidup sehat yang perlu dimiliki teman-teman semua. Itu, aduh sampai kegeser. Oke, kemudian kita mengetahui bersama sebuah kasus yang disebabkan karena perilaku atau kebiasaan merokok pada seseorang, yang dimana dalam berita tersebut disampaikan bahwa akibat dari kebiasaan merokok itu sendiri mengakibatkan seseorang tadi perlu dirawat di rumah sakit, ya yang Abang Nuni tadi teman-teman, kan kasihan juga ya, di mana paru-parunya harus digolong tadi. Tuh. Kemudian dilanjutkan dengan membahas atau urgensi dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk yang ditunjukkan dengan kebiasaan merokok pada seseorang. Jadi tadi sudah disebutkan terkait dengan pentingnya perilaku hidup sehat dan dampak negatif dari perilaku tidak sehat. Nah, itu tuh sangat harus imbang teman-teman, jadi harus perlu diperhatikan. Begitu. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan pemberian tips and trick yang
ditujukan untuk pembentukan perilaku hidup sehat dengan meninggalkan kebiasaan merokok. Begitu, teman-teman. Kemudian ditutup dengan pemberian contoh-contoh dalam kebiasaan hidup sehat. Supaya teman-teman ini semakin yakin dan semakin paham nantinya terkait dengan pelaksanaan perilaku hidup sehat atau membangun perilaku hidup sehat. Begitu. Nah, baiklah, tak terasa nih teman-teman, ternyata kita sudah membicarakan banyak sekali hal-hal yang penting yang perlu diketahui oleh remaja atau teman-teman yang sudah dewasa ini agar teman-teman juga dapat memahaminya dengan baik dan teman-teman juga bisa terbantu untuk mendapatkan sebuah edukasi. Saya berharap agar video ini dapat membantu juga teman-teman dalam membangun perilaku hidup sehat yang nantinya saya yakin teman-teman semua ini mampu melakukan perilaku hidup sehat itu dengan baik. Oke, begitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Maaf bila dalam saya menyampaikan pernyataan dan mungkin dalam saya berkata ini tadi menyinggung perasaan teman-teman, namun saya tidak sadar hal tersebut tidak disengaja. Saya yakin karena saya yakin saya ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman gitu. Pastinya untuk teman-teman setiap mendengar podcast ini ya gitu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya Ivan Rahmanda, pamit undur diri. Sekian dari saya. Bye-bye.